Bab 4 menyusun uraian jadwal. Halo, saya Safriandi. Saya pemilik akun MS Project ala Safriandi. Silakan teman-teman bergabung di Facebook saya. Kali ini saya melanjuti buku digital saya, yaitu Bab 4 menyusun uraian jadwal. Jadi buku ini adalah buku model schedule atau MS Project ala Safriandi. Peringatan, semua materi yang saya bahas adalah ala Safriandi. Jika berbeda dengan yang orang lain ajarkan dan penonton menganggap ini tidak benar, silakan abaikan materi ini. Seperti telah dibahas di bab-bab sebelumnya, bahwasanya BOQ atau RAB sebaiknya jangan menjadi uraian jadwal proyek. Kenapa? Karena uraian jadwal proyek adalah berdasarkan apa yang akan terjadi di lapangan. Sehingga lapangan bisa gunakan jadwal yang tersusun sebagai peta atau acuan tahap dalam membangun. Yuk, siapkan kopi terenakmu. Kita nikmati sampai habis saat menonton video ini. Buyung, contohkan Pandi agar kami mudah mengerti. Baik, karena Buyung selalu mudah mengerti jika dicontohkan. Oke, kita buat contohnya ya Yung. Contoh ini bisa menjadi acuan untuk pelaporan kontraktor ke konsultan atau pemilik. Suatu proyek pembangunan hotel terdiri dari 10 lantai. Jadi ini contohnya adalah gedung pembangunan hotel. Dengan daftar pekerjaan dalam RAB sebagai berikut. 1. Pekerjaan pendahuluan, pekerjaan struktur bawah, struktur atas, dan dinding. Jadi ini pekerjaan pendahuluan, ini RAB-nya. Nanti akan saya bukakan Excel-nya. Untuk pekerjaan pendahuluan, biasanya saya tidak banyak merubah uraian pekerjaan. Yang sering saya koreksi hanya mobilisasi dan demobilisasinya saja. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada mobilisasi yang saya breakdown atau WBS kan menjadi mobilisasi dan demobilisasi. Aslinya RAB-nya seperti berikut. Jadi ini adalah RAB-nya yang terdiri dari pekerjaan pendahuluan, struktur bawah, atas, dan dinding. Nah ini dia totalnya atau dibulatkan jadi ini. Jadi ini adalah pendahuluannya. Ini dia pendahuluannya. Terus kemudian ada struktur bawah, struktur atas, dinding. Jadi kalau pendahuluan teman-teman perhatikan, di sini mobilisasi dan demobilisasi seperti ini. Nih, nanti kita akan breakdown menjadi mobilisasi dan demobilisasi. Atau kita langsung saja buka Microsoft Project-nya. Kita ambil yang blank. Ya, teman-teman perhatikan ini buat tanggal 1 aja. Ya, teman-teman perhatikan di sini. Di sini ada yang namanya view table. View table ini ada cost, entry, dan seterusnya. Ya. Nah, kita kembali lagi ke PowerPoint ya. Ini dia. Jadi pada menu view ada icon table terdiri dari cost, entry, dan seterusnya. Seperti ini. Ya, tadi kita udah sampaikan di Microsoft Project. Kita akan membuat tambahan table yaitu dengan nama RAB. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Klik kanan pada durasi, jadi klik kanan. Jadi materi yang beberapa lembar ini akan saya buat menjadi tabel RAB yang sebenarnya sudah pernah dibahas di video nomor 5. Namun di sini saya ulang lagi dengan tujuan menjadi satu rangkaian di bab 4. Jadi dia bilang klik kanan di custom fill. Kita ke Microsoft Project-nya saja. Klik kanan di klik kanan lalu pilih custom fill. Nah, di sini ada pilihan ya. Di custom fill ini ada pilihan, saya pilihnya number. Kenapa number? Karena dia berupa angka. Saya rename lalu saya ketik atau saya rubah menjadi volume. Sehingga berbentuk berubah jadi namanya volume. Setelah volume,
di sampingnya harusnya kita buat yang namanya satuan. Satuan itu berupa teks. Maka kita pilih teks lalu rename di sini satuan. Satuan itu bisa kilo, bisa meter, bisa buah, dan seterusnya. Setelah satuan, biasanya di kanan ini kita juga sering membuatnya menjadi harga satuan. Saya pilih cost karena berbentuk harga. Di sini saya rename menjadi harga satuan. Oke, dan berikutnya di cost 2 saya rename menjadi jumlah harga. Ya, oke. Nah, sekarang kita bisa tukar ini menjadi volume. Kita double klik di sini, lalu ketik V Victor, lalu di sini ada volume, kita pilih saja volume. Lalu di sini kita rubah menjadi satuan. Nah, di sini ada satuan, kita rubah. Lalu kita rubah di sini menjadi harga satuan. Lalu kita double klik di sini, lalu rubah dengan jumlah harga. Ini dia jumlah harga. Ya, ini bisa ditukar Pak Andi, bisa. Ini klik kanan, ambil file setting, lalu rubah di task name ini menjadi uraian pekerjaan. Sehingga uraian pekerjaan, misalnya uraian pekerjaannya A, volumenya 2, satuannya meter persegi, harganya 10.000. Pak Andi, jumlah harga kenapa belum berisi? Oh, ya, kita belum membuat rumusnya. Oke, kita buat rumusnya. Klik kanan di sini, ambil custom field. Lalu kita buat di sini formulanya. Jadi khusus yang di jumlah harga. Kita buat formulanya. Formulanya apa? Formulanya adalah volume, ini dia volume, dikali apa? Harga satuan. Kita pilih harga satuan. Harga satuan. Ya, ini dia. Volume dikali harga satuan. Oke. Kita okekan saja, lalu oke. Ya, di sini kelihatan. Nah, kalau kita rubah ini jadi 3 misalnya. Oh, berubah Pak Andi. Oh iya. Kalau ini 20.000, berubah juga. Jadi sebenarnya ini udah jadi rumus. Kalau gitu yuk kita ambil di RAB-nya, lalu kita sorot saja sampai di sini. Jadi uraian, volume, satuan, harga satuan kita Ctrl C, lalu kita pindahkan ke sini, lalu kita Ctrl Victor. Ya, di sini akan keluar langsung harganya. Ya, jadi 1 ini kalau kita rubah jadi 2 Pak Andi, ya berubah. Tuh, ya kan, kalau berubah lagi 1 ya sama. Lalu kita insert 1 baris di sini. Kita buat di sini pendahuluan. Ya, pendahuluan. Kemudian dari bawah, dari pemagaran sampai paling bawah, kita indent. Sehingga kemudian ini kok jumlahnya kosong Pak Andi. Ya, ini kita ulang lagi ya. Klik kanan di sini, ambil custom field. Pada jumlah harga tadi yang kita rubah formulanya. Sekarang kita rubah roll up-nya, lalu pilih di sini yang sum. Oke, maka keluar di sini 2.130 juta. Kalau kita ini kan dengan yang di Excel sama. Ya, kita lihat yang di Excel, ini dia, ini dengan ini sama. Ya, ini dengan ini sama. Lihat itu ya. Ini dengan ini sama. Oke, kita kembali ke PowerPoint-nya. Klik kanan pada kolom tadi nih ya. Kita membuat volume. Ini dia volumenya ya. Rubah nomor 1, rubah menjadi volume. Kemudian rubah satuannya. Kelihatannya di sini satuannya. Kemudian rubah lagi
harga satuan. Nah, di sini harga satuan, di sini RAB. Ini masih gambar lama. Tadi saya rubah menjadi harga jumlah harga. Kemudian ambil formulanya. Nah, dia ini formulanya. Kemudian buat rumusnya. Rumusnya adalah volume. Ya, di sini ada volume. Volume dikali jumlah. Nah, ini dia kan. Ini RAB, ambil custom, ambil number, ambil volume. Setelah itu kita pilih lagi. Nah, ini ambil harga satuan. Jadi ambil cost, ambil custom, ambil harga satuan ini. Jadi ini rumusnya. Kemudian pilih row-nya, summary row-nya. Jadi setelah itu ambil roll up-nya, ambil di sini summary-nya. Lalu oke, sehingga nanti dia dalam bentuk seperti ini. Ya, lalu setting kolom menjadi volume. Jadi ini volume satuan, harga satuan, jumlah harga. Nah, hasilnya seperti ini ya. File ini file pendahuluan nomor 2. Ini dia ya. Lalu di sini terlihat dimobilisasi dibagi 2. Saya ambil saja di file di sini nomor 2. Kalau ketemu error nggak usah panik ya. Jadi ambil project, ambil calculate project. Dia akan terhitung dengan sendirinya ya. Nah, di sini terlihat mobilisasi sudah dipecah. Tidak lagi sama dengan yang RAB. Jadi kalau RAB-nya ini RAB-nya mobilisasi hanya 1 ya, mobilisasi saja harganya 25 juta. Kalau di sini di Microsoft Project dibagi 2. Jadi mobilisasinya 12.500.000, demobilisasinya 12.500.000. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Kemudian isi jumlah volume dan harga satuan dengan cara mengcopy. Ini dia tadi di copy, ini jadi file nomor 2. Pada menu view, icon table terdiri dari cost. Kan tadi kita udah bahas ya, ini terdiri dari cost saja. Ya. Lalu dia bilang, kita akan membuat tambahan table yaitu RAB. Nah, ini dia ya. Pilih fill sehingga didapat menu custom fill seperti ini ya. Kemudian rubah harga satuan, kemudian pilih rubah jadi harga satuan dan RAB. Lalu kita buat rumusnya dengan seperti ini ya. Nah, kemudian pilih sum, kemudian setting kolomnya menjadi RAB. Kemudian isi jumlah harga seperti tadi yang sudah dipraktekkan. Hasilnya ada seperti ini. Oke, berarti kita sudah memiliki tabel gaya sendiri, Pak. Maksudnya tabel volume atau tabel RAB. Iya, benar, kita punya tabel khusus namanya RAB. Agar bisa digunakan kembali, maka kita perlu simpan. Bagaimana cara simpannya? Pada posisi awal, itu hanya ada cost, entry, nah seperti ini ya. Nah, bagaimana kita mau nyimpannya? Yuk kita simpan ya. Karena kita sudah rubah, maka kita akan caranya simpan seperti ini. Kita langsung praktekin ya. Jadi diambil di Microsoft Project-nya. Nah, yang ini ya tadi ya. Nah, di sini view-nya masih ini. Ya, masih tidak ada RAB-nya. Lalu kita save di sini. Lalu kita ketik di sini RAB. Nah, kita simpan RAB, kita oke kan. Nah, yang terjadi adalah kita sekarang punya RAB. Punya custom RAB. Nah, ini akan tersimpan dan kita bisa gunakan untuk file yang lainnya. Oke, nah kita di sini juga punya yang nomor 2 ya. Nanti teman-teman bisa download nomor 2 ini. Nah, seperti ini ya. Kita lanjut. Kalau di sini, nah ini dia sudah keluar RAB-nya, simpan dengan nama RAB, ini dia keluar ya. Kemudian pilih entry. Nah, karena tadi sudah di RAB, maka kita harus pilih juga entry untuk di reset.
Maksudnya di reset gimana Pak Andi? Maksudnya gini loh, kalau sini RAB tampilannya adalah uraian pekerjaan, volume, satuan, dan seterusnya. Di entry apa? Loh, entry sama. Loh, harusnya bukan sama Pak Andi. Nah, untuk itu kita reset. Jadi ambil di sini, kita reset lagi, kita reset ya. Nah, dia kembali lagi seperti defaultnya Microsoft Project, yaitu task name, durasi, start, finish, dan seterusnya. Jadi kalau tampilan RAB bentuknya seperti ini, kalau tampilan entry bentuknya seperti ini. Oke ya, kita lanjut. Pekerjaan struktur bawah. Setelah mengcopy paste dari Excel ke Microsoft Project, pekerjaan pendahuluan, selanjutnya kita membuat pekerjaan struktur bawah. Nah, ini dia struktur bawahnya. Ini struktur bawahnya. Jadi struktur bawahnya ini ada galian dan seterusnya ya, pemekaran kepala tiang panjang ya, ini ada ya. Lalu ini kita copy, jadi saya buka di nomor 2 saja. Ya, ini nggak usah disimpan. Ya, di sini. Nah, kemudian saya copy, jadi saya sorot di sini sampai di sini, Ctrl C. Kemudian saya pindahkan di sini, Ctrl Victor ya. Nah, di sini. Kemudian di sini saya buat struktur bawah. Ya, kemudian ini saya outden. Jadi outden saja. Keluar angkanya, lihat angkanya sama ya. Angkanya sama dengan yang ada di ini. Nah, di sini saya sudah membuatnya menjadi file nomor 3. Ini dia ya, jadi keluarlah struktur bawahnya. Nah, struktur bawah di copy menjadi ini sehingga jadinya narasi uraian jadwal. Pekerjaan struktur bawah adalah pekerjaan pondasi, semi basement, GWT, dan pit lift. Di dalam RAB tidak dibuat rinci tentang kebutuhan struktur untuk mencegah longsor. Jadi waktu menggali itu kan ada kemungkinan longsor saat penggalian. RAB hanya mencantumkan biaya untuk pengamanan galian. Jadi kalau di RAB, di sini hanya dituliskan ada pengaman galian basement sebesar 60 juta. Ya, jadi seluruh galian itu hanya dibuat satu pengamannya saja. Pengamannya dari apa? Itu kaitannya dengan metode ya. Tahapan awal pekerjaan adalah pemancangan. Jadi pertama itu mancang, yang kemudian dilanjutkan dengan penggalian. Lantai kerja dan pemekaran kepala tiang pancang. Karena RAB tidak terlalu cocok dengan apa yang akan dikerjakan di lapangan, maka uraian jadwal dirubah, disusun ulang sesuai dengan tahapan pelaksana lapangan. Jadi ini kalau perhatikan ini gambar denahnya ya. Ini dirubah jadi seperti ini. Pertama pemancangan dahulu. Setelah pancang, habis itu baru kerjaan GWT dan pit lift. Nah di sini jadi RAB ini belum tentu sama tahapannya. Masa di sini pengaman galian yang pertama? Enggak lah, pertama adalah galian dulu. Jadi disusun nih sesuai dengan apa yang dikerjakan di lapangan. Nah, jadinya struktur 1 ini dia. Ya, jadi sudah jadi nih. Sudah dirubah. Jadi tidak lagi sama dengan yang ada di RAB. Mana RAB-nya? Nih ya, jadi tidak sama lagi. Namun jumlahnya, kalau error ingat ya, ambil project, ambil calculate project. Ini dia. Jadi harganya sudah sama, tetap sama. Kenapa tetap sama? Karena kita akan gunakan sebagai progress. Jadi jumlahnya adalah 1,156. Oke, kita lanjut penjelasannya. Walau uraian pekerjaan sudah berbeda dengan RAB, namun biayanya tetap sesuai RAB. Nah, lihat ini sama ya. Nah,
Kemudian struktur atas. Selanjutnya pekerjaan struktur atas. Berarti kita ambil lagi Excel-nya. Kita buka nih pekerjaan struktur atas. Ini dia, ini struktur atas. Kita lebarin dulu ya, ini dia. Struktur atas dari basement sampai banyak nih, nah ada RAM di sini. Kita Ctrl C, lalu kita pindah ke Microsoft Project-nya. Sini kita tinggal Ctrl V di sini, Victor. Dia akan keluar sendiri. Kemudian kita buat di sini struktur atas. Lalu kita outdent ya, karena tadi sudah diinden, kita outdent. Akan keluar di sini 6 miliar. Sama nggak? Sama. Ya, ini sama 6 miliar. Ya. Nah, di sini kan ada sub-sub bagian, Pak Andi. Ya, nanti kita akan bagikan juga sub-sub bagian atau persisnya di file struktur atas. Mana file struktur atas 1? Ya, ini pekerjaan struktur. Nah, sekarang kalau dilihat di sini ini filter ya. Nah, di sini ada pendahuluan yang tadi yang di ini kita tutup, ada substructure atau struktur bawah. Kemudian ada di sini ada pekerjaan GWT. Pak Andi, di sini tidak sama ya dengan yang ada di RAB. Ya, kalau dilihat di sini kita sudah menyusun ulang menjadi pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kondisi apa yang akan dilakukan, atau istilahnya di breakdown di WBS. Tapi nilai totalnya tetap sama. Contoh nih pekerjaan basement. Ya, setelah di copy hasilnya di sini ada struktur atas. Di sini ada basement, lantai 1, dan seterusnya ya. Nah, untuk lantai 1 saya akan bahas di file ini, file struktur atas 2 ini. Nah, awalnya itu awal RAB-nya adalah seperti ini. Ini basement saya tutup. Nah, di sini lantai 1. Kalau teman-teman perhatikan di sini lantai 1. Lantai 1 di sini adanya beton, besi beton, begesting. Padahal lantai 1 itu harusnya ada pekerjaan kolom. Ada pekerjaan balok dan lantai. Balok dan lantai ini saya satukan ya. Jadi balok dan lantai disatukan. Karena apa? Karena pekerjaannya bersamaan. Kalau kolom kan sendiri, kolom dahulu baru balok dan lantai. Kemudian juga ada bongkar begesting. Lalu bagaimana menyusunnya? Di sini kan ada volume besi beton 20 ton. 20 ton ini kita breakdown. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, kita breakdown dia kolom itu menjadi 9 ton. Besi, balok, dan lantai 11 ton. Bagaimana caranya dapat 9 dan 11? Ya dilihat dari gambar. Makanya ada tugas QS untuk menghitung ulang berapa besi kolom, berapa besi balok dan lantai. Hasilnya kemudian kita tuang, kita buat di sini. Coba perhatikan di sini dan di sini ya. Nah, ini besinya. Nah, kemudian ada bongkar begesting. Bongkar begesting ini sama dengan pemasangan begesting. Kalau di sini begestingnya harganya 155, kita ambil 80%-nya dari pemasangan. Jadi pemasangan itu 80% atau harganya menjadi 124, sementara bongkarnya 20% atau sekitar 31.000. Jadi seperti ini. Nah,
Walaupun ini sudah berubah menjadi seperti ini, namun totalnya tetap sama, 626 juta. Jadi totalnya tetap sama. Hasil akhirnya atau hasil lengkapnya adalah seperti di file ini, mana nih? File 3 ya. Coba ini nah ini dia. Jadi hasil lengkapnya seperti di file ini. Jadi lantai itu di breakdown menjadi seperti ini. Lantai ke mezanin juga demikian. Lantai mezanin juga demikian. Nah ini dia. Jadi sudah di breakdown. Kalau sudah di breakdown, kita kembali ke PowerPoint-nya. Nah ini struktur atas. Pekerjaan cukup banyak sehingga tampilan RAB-nya seperti berikut dan dipilah menjadi begini. Ini di Excel-nya. Kemudian struktur RAB terdiri dari basement, lantai 1 hingga atap. Pekerjaan shaft, elevator, dan pekerjaan RAM. Pekerjaan basement dibagi menjadi GWT, lift, basement. Ini dia. Jadi ada pit lift, ada GWT, ada basementnya. Ya. Kemudian berarti kita sudah memiliki tabel gaya sendiri, Pak. Waduh, ini salah nih ya. Kalimatnya nggak begitu. Harusnya kalimatnya bagaimana membreakdownnya gitu ya. Harus karena narasi. Pertanyaannya apakah harus dibuat narasinya? Ya harus. Karena narasi uraian jadwal itu akan menjelaskan bagaimana kerangka berpikirnya kita di dalam pembuatan jadwal. Lanjut ya. Setiap tahapan struktur basement terdiri dari pelcap, slope, cor, lantai, dinding beton. Karena uraian RAB dibuat secara kumulatif, maka tugas quantity surveyor untuk memilah volume per bagian. Jadi kalau kita lihat di sini, GWT-nya juga dibagi-bagi tadi nih. Jadi dibagi jadi GWT dan pit lift ya. Pemancangan sendiri, basement sendiri, struktur atas juga gitu, basement ada pekerjaan GWT sendiri, kemudian pit lift sendiri. Ini juga dirubah tidak lagi sama dengan yang ada di RAB. Ya, kita kembali ke sini. Mengikuti alur di atas maka jadwalnya sebagai berikut. Nah, ini udah jadi berubah begini nih. Ya. Mengikuti alur di atas berikutnya, maka jadinya kayak gini. Jadi pelcapnya, kemudian baloknya, dan seterusnya. Walaupun sudah dirubah, tapi harganya tetap sama. Terus kalau ada error, pilih saja project, calculate project. Ya. Narasi kelima, sama dengan pekerjaan sebelumnya, uraian RAB tidak bisa dijadikan jadwal. Untuk itu perlu lakukan pekerjaan struktur atas. Agar menjadi satu persepsi dalam penyebutan, maka kita menyebutnya dalam struktur ini seperti meja tegak. Artinya ini kolom lantai 2, di atasnya balok lantai 2. Jadi ada yang berpikirnya meja terbalik, tapi ini meja tegak ya. Oke, di sini narasi ke-6 bahwasanya kaki meja ya, kolom basement kaki meja, balok dan lantai sebagai mejanya. Sehingga penyebutan kolom lantai 1 ke lantai 2 disebut kolom lantai 2. Jadi ini disebut kolom lantai 2. Di sini kan lantai 1 nih. Ini kolom lantai 2 dan ini balok lantai 2. Karena bangunan tidak terlalu luas, maka pekerjaan kolom tidak perlu dibagi menjadi beberapa zona. Cukup satu zona sekali kerja. Ya. Di RAB volume beton termasuk kolom. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Di sini semua beton ini termasuk kolom, balok dan lantai. Lalu kita breakdown seperti ini, ya. Terlihat lantai 1 dibuat menjadi kolom, balok dan lantai. Nah, terus pemasangan begesting dinilai 80%. Jadi kalau harganya 155, jadinya 124. 20-nya adalah 31. Untuk tangga, ya
di breakdown menjadi pemasangan begesting, pembesian, pengecoran, pembongkaran begesting. Jadi aslinya RAB-nya tangga itu, nah ini dia tangga ini hanya 3 item saja, tapi di Microsoft Project-nya tangga itu kita rubah menjadi ada bongkar begestingnya. Nah, jadi sini ada bongkar begesting yang membedakan harga satuannya, tapi tetap sama totalnya. Ini contohnya. Di sini begestingnya 168, jadinya 134. Sisanya diberikan untuk pekerjaan bongkar begesting. Ya, totalnya tetap sama. Ini kalau dijumlahkan akan sama, yaitu 11 juta juga. Ya, atau kita coba ya, ini, nah ini dia, atau saya buat di sini sum, nah ini sama 11 juta, ya, ini salah bukan minus nih, nah ya, nggak perlulah dihapus saja, jadi sama. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, jadi sama. Walaupun uraian tidak sesuai dengan uraian RAB, namun biayanya tetap sama. Ini kan sama ya. Pak Andi, apa semua lantai dibuat dengan detail yang sama atau cukup mewakili saja? Oh enggak. Kita buat sama detail ya, agar saat pelaksanaan bisa didapat nilai bobotnya. Lalu bagaimana dengan pekerjaan dinding? Nah, di dinding, kalau kita lihat RAB aslinya ini seperti ini. Nih ya, jadi ada area basement, terus tangga ya gini ya, kemudian begini. Lalu saya persempit menjadi seperti ini. Ya, saya sederhanakan, ini pasangan bata ringan, ini satuannya ini. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini bata ringan ya, tidak. Jadi bata ringan itu seluruh lantai. Plesteran kita dibagi menjadi dua. Ada yang diaci, ada yang tidak. Yang tidak itu daerah sisi dalam saf, toilet. Kenapa toilet tidak? Karena toilet akan ditutup dengan keramik. Plester aci dinding yang halus. Jadi ini daerah-daerah dinding. Nah, ini ada di dalam RAB, tapi pada pelaksanaannya kita breakdown menjadi pasangan dinding, plesteran tidak halus, plesteran aci ini kita bagi menjadi dua, ada yang di dalam dan ada juga yang di luar. Sehingga kenapa plesteran aci dibagi menjadi dua di luar dan di dalam? Karena metode pelaksanaannya berbeda. Khusus untuk yang di luar kita perlu scaffolding dari bawah hingga atas. Sedangkan untuk bagian dalam tidak terlalu diperlukan karena bisa langsung dikerjakan di setiap lantai. Terus tugas quantity yang membreakdown mana yang bagian dalam dan mana yang bagian luar. Terus uraian jadwalnya menjadi seperti apa? Menjadi seperti ini. Ini bagian dalam, ini bagian luar. Atau kita lihat di sini. Pekerjaan dinding. Nah, ini. Jadi pekerjaan dinding ini kita breakdown. Ini pasangan batanya, bata ringannya. Ini plesteran kasar, maksudnya yang tidak diaci. Kemudian ini yang bagian dalam, ini yang bagian luar. Nah, terus volumenya didapat dari perhitungan QS. Namun totalnya tetap sama dengan RAB. Jadi total RAB di sini ini dia 12 miliar. Nah, ini sama ya, ini sama. Oke.
Demikian ya, kita akan lanjut ke menetapkan sumber daya pada bab 5. Saya, Safriandi, bersama Papi berusaha mengedukasi dunia konstruksi dengan tekad demi Indonesia, khususnya dunia konstruksi berkualitas secara manajemen. Terima kasih. Tunggu bab 5 tentang materi sumber daya. Salam.